Selamat datang di Gelapnya Malam. Jangan biarkan kegelapan malam sampai menikam. Ya, di episode kedua ya. Sekarang ya. Kita kayak janji kemarin kita bakal ngelanjutin nih, Pak. Iya. Soal rumah ternyata bukan tempat yang aman. Kemarin kan ada cerita di gua yang soal gua ditepuk pundaknya, disentuh pundaknya, terus ada yang buka pintu, ada yang ngehajar pintu, terus di lu juga kemarin baru sekali berarti ya. Baru yang satu pas gua baru datang. Ya. Dari ngerantau. Nah, mungkin sekarang lanjut bakal flashback nih. Ya. Kisah-kisah horor. Benar. Ternyata cukup banyak banget di kehidupan kita. Benar. Mungkin kita satu-satu bakal kita kasih tahu semua ke kawan malam ya. Kawan malam. Dan sekarang lanjut dong lu dong berarti. Kemarin kan dulu. Ya. Kemarin kan udah baru satu cerita kan. Mana ya yang paling horor ya, yang cukup horor lah untuk pembuka. Ya. Biar penonton bisa merasakan. Benar. Betapa seramnya di sekitar kita. Benar. Ada ini kejadian tepatnya, ini bukan gue yang rasain tapi masih di rumah nih Pak. Dulu bokap gue ada tamu ceritanya. Ada tamu tuh, untuk detailnya gue nggak tahu ya tamu dari mana, pokoknya datang tuh malam ceritanya. Dia datang jam abis isaan lah. Ini kejadian berarti berapa tahun? Atau tahun berapa? Aduh, spesifiknya gue 2015, 16? Lupa ya, kayak sekitaran 2016-2017. Ya. Gue posisinya di Jakarta itu. Ini dapat cerita dari penghuni rumah. Dari bokap gue langsung, dari nyokap gue ceritanya ada tamu. Oh, dari Tasikmalaya temennya bokap tuh ceritanya lagi ada urusan, terus mampirlah ke rumah. Mampirnya itu habis isya. Nah, niatnya tuh pulang jam 11 habis ngobrol-ngobrol. Ini temen bokap lu berarti sendiri? Berdua. Dia berdua, mereka berdua. Ceritanya udah pengen pulang dari habis isya itu sampai jam 11-an lah. Mereka pengen pulang, akhirnya mutusin untuk nginep. Nah, lanjutlah obrolan. Yang namanya temen laki-laki pasti banyak ngobrol kan, ngalor ngidul segala macam dari bisnis kemana-mana. Terus tibalah jam 2:30-an lah. Bokap gua tuh ceritanya abis sholat malam terus dia bikin kopi, antara bikin kopi atau teh gua lupa detail. Terus abis kayak gitu tuh temen bokap gua tuh lagi tiduran ceritanya. Di posisinya di ruang tamu. Di ruang tamu di bagian depan. Jadi untuk kawan malam, rumah gua tuh bagian paling depannya tuh ruang tamu. Ada sofa-sofa lah, ada sofa. Dan lumayan luas juga ya? Iya, lumayan luas. Nah, di samping ruang tamu tersebut ada lorong menuju kamar mandi. Jadi dari tempat utama kita di dalam, nah di sampingnya itu ada space. Ada lorong. Ruang terbuka gitu ya. Terbuka lah. Pokoknya bisa ke langit lah, bisa. Iya, bisa lihat langit. Nah, habis kayak gitu tuh bokap gua kan lagi bikin kopi atau teh ya. Nah, itu tuh dia mulai tiduran ceritanya. Nah, yang cukup menggelisahkan tuh pertamanya awalannya kayak ada suara tapak kaki di lorong tersebut. Padahal bokap lu lagi bikin kopi. Ya. Semuanya posisinya tidur. Di posisi itu tuh di rumah gua ada nyokap gua sama adik gua yang bontot. Itu udah tidur semua. Udah tidur semua pastinya karena udah jam segitu. Terus habis kayak gitu mereka berpikir bahwa bokap gua kan yang tapak kaki yang lalu lalang lah di samping itu. Nah, posisi dia tuh tiduran kayak gini. Jadi dia madepnya ke lorong. Madep langsung ke lorong mukanya. Nah, di lorong itu ketutup sama horden. Iya, ada horden. Ada horden. Ditutupnya sama horden, bukan sama pintu. Ada horden. Nah, jadi kan nggak tahu ya siapa-siapa di balik itu tuh. Iya. Nah, terus pas bokap gua nganterin kopi, bokap gua balik lagi ke dalam. Iya. Bokap gua balik lagi ke dalam, entah nyiapin makanan, entah apa, gua nggak paham. Pokoknya katanya di dapur. Habis kayak gitu,
pertama ada suara-suara kayak gesekan pintu, tapi nggak ada pintu nggak ada yang kebuka, kayak kebuka ketutup. Nah ini bagiannya nih, bagian gokilnya. Di sela-sela horden itu ada yang ngintip. Taruh, ngintipnya kayak gimana? Ngintipnya kayak antara kepala sama mata aja. Jadi dia kayak pengen nyoba masuk kayak gitu, kepalanya sama mata. Nah kayak gitu. Nah itu tuh bokap gue posisinya masih di belakang. Pokoknya jadi mengira itu temennya pun bokap gue itu. Nah itu tuh karena posisinya cukup redup di bagian lorong tersebut, jadi nggak kelihatan banget. Makanya pas bokap gue balik lagi, temen bokap gue nanya, Pak, nama bokap gue Pak, ke samping nggak tadi ngintip lewat horden nggak? Terus bokap gue mastiin kan, katanya enggak, di belakang. Nah terus tadi siapa, kata temen bokap gue, emang ada apa? Ada yang nyoba, bukan ada yang nyoba kata temen, ada yang ngintip katanya, orang katanya kayak cowok di balik hotel tersebut. Nah bokap gue bertanya-tanya kan, nggak ada juga, anak-anak lagi pada ngerantau, terus yang ini lagi tidur yang bontot. Nah teman bokap gue geleng-geleng kan, dan bertanya, beneran nggak? Beneran katanya. Terus ya mereka berdua, bokap gue langsung ngejelasin, ya maksudnya rumah emang keadaannya kayak gitu, emang cukup seram lah. Terus singkat cerita mereka tidur lah setelah ngobrol jam 3. Kita dulu, berarti sebelum yang ngelihat si yang ngintip itu satu orang doang atau dua orang? Satu orang, satunya udah tidur. Jadi dari 2 orang itu satunya udah tidur. Nah pas mereka akhirnya udah mulai tidur, bokap gue dalam tidur. Habis kayak gitu tiduran di bagian dekat di samping ruang tamunya, yang sekarang kamarnya. Nah itu, habis kayak gitu tuh temen bokap gue ikut tidur lah. Jadi dua-duanya tidur di ruang tamu. Nah gokilnya lagi, nggak berhenti cukup di situ aja. Kejadian apa sekitar hampir 3:30 lah, padahal udah mendekati subuh Pak. Ya seharusnya kayak setan. Iya, kita juga mikirnya kalau misalnya udah kedengeran subuh kan, udah tenang, kayak udah aman udah gitu. Aman lah. Ternyata enggak kawan-kawan. Nah ada gongnya lagi, kursi tuh digeser. Yang ditidurin? Sofa berarti? Sofa tuh kegeser. Jadi posisinya mereka tidur, jadi yang ini tetap yang lihat, yang diganggunya yang ngelihat. Jadi posisi tiduran tapi digoyang, tapi pelan, nggak secara kencang kayak gitu, digeret kayak didorong. Kaget lah, mungkin karena takut. Dia manggil bokap gua ya. Bokap lu berarti tidur di dalam? Keluar lah, terus cerita lah. Temen bokap gua katanya ada yang biasa ya, terus ya dengan beraninya ya karena rumah tempat tinggal bokap gua ya. Jadinya ya nenangin segala macam masalah kayak gini kayak gitu sih Bu. Nah itu kayaknya termasuk apa bahasanya kalau dalam mistis, apa ya, mewujud, bukan mewujud, hampir memanifestasikan. Hampir wujud juga mungkin, karena udah ada gesekan-gesekan. Iya benar. Udah berani sampai segitunya ya. Itu apa sekarang si 2 orang itu masih suka main nggak? Masih. Alhamdulillah masih suka, nggak kapok dia. Jadi ya mungkin setelah kejadian tersebut nggak ada lucunya tuh. Pas setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena gua juga ya di rumahnya Jahit itu emang beberapa kali ngerasain. Ini jadi gua lagi cerita rumah lu, gak apa-apa bener? Nggak apa-apa. Jadi gua pernah itu ceritanya itu lagi main, lagi ngobrol, lupa beberapa malam ya? Malam kalau malam. Enggak, sore itu tuh. Terus apa namanya? Gua tuh
mulus kan. Akhirnya gua ngeberaniin diri lah. Iya. Buat ke WC karena kan udah tahu sebelumnya ya gimana si rumahnya Jahit itu keadaannya kayak gimana tuh udah paham. Kadang tuh kalau mau ngelakuin sesuatu apalagi ke belakang-belakang itu tuh kayak ada kekhawatiran gitu loh. Terus tapi waktu itu gua maksain karena udah mules gua ke belakang. Nah, pas gua lagi nabung Ini boker. iya. Itu tuh lampu ada yang matiin, Pak. Lampu, sumpah, lampu. Nih, gue sampai sekarang pun gue nggak paham ya ini kejadian mistis atau Konsleting atau ada yang iseng. Kita ada siapa aja waktu itu? Ada lu, terus teman kita ada Fajar kalau nggak salah. Ada teman kita lagi Tuwo. Nah, gue tadi mikirnya iseng kan. Gue pas lampunya mati tuh, Pak, jangan kayak gitu dong, gelap banget nih, kata gue gitu kan. Tapi gak ada yang nyaut. Terus pas gue balik lagi ke kalian, maksudnya di ruang tamu itu, kita kan, lagi ngobrol. Kayak gak ada apa-apa, kayak nggak abis ngejailin orang aja. Tapi kalau sebenarnya kalau lampu mungkin ada kemungkinan konsleting juga. Ada kemungkinan konsleting, cuma kayak enggak deh. Kayaknya waktu itu gue ngedenger juga kayak ada orang yang ngecetekin saklar. Tak, gitu. Terus ya itu, terus track back lagi ke belakang. Sempet dimana kita ngadain buka bersama pas zaman SMP. Yang kelas pecah bukan? Kelas pecah. Terus pokoknya kita ngadain buka bersama beberapa waktu itu ya. Iya. Berlima, bertujuh kayaknya. Cukup ramai kan? Ya cukup ramai lah. Itu juga anak laki-laki lah di rumah dia. Terus kita masih ada buka meja puasa. di dalam. Masih ada meja di dalam. Terus kita tuh itu makan. nggak ada bokap nyokap gue ya? Iya, bokap nyokap Jahit waktu itu tuh pas masih dagang di Pantura ya. Gue sendirian waktu sekolah. Nah, itu tuh ini hujan gede juga. Itu tuh bukan buka puasa, Pak. Itu tuh abis buka puasa terus kita main ke rumah lu, terus kita tuh makan tuh setelah sholat kalau nggak salah. Setelah sholat tarawih. Kita makan tuh akhirnya di meja makan rame-rame. Gua masukin es ke dalam gelas. Emang esnya gede, nggak masuk. Terus kan gua mikirnya, wah es batu doang mah pasti bakal kalah dong sama kaca, sama gelas kan. Akhirnya gua tekan, gelasnya pecah. Udahlah, oke lah, masih masuk logika lah, masih bisa dijelaskan. Nah, ada kejadian di mana pas kita mau makan itu, jadi dulu gak tau deh sekarang masih ada nggak? Ada kursi goyang. Ada. Masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Goyang, Nah, itu di situ ada kursi goyang. Kita mau makan, nah kursi goyang ini emang cukup dekat sama meja. Cuma waktu itu tuh fokus kita itu pada makan, jadi nggak ada yang kayak ajak ijik ngeliling-ngeliling gitu, nggak ada lah pokoknya. Nah tiba-tiba si kursi goyang ini tuh goyang sendiri. Dan itu gua ya beberapa teman juga, itu kenapa kursi goyang ada yang mainin ya, maksudnya ada yang megang atau nggak ada, dan nggak ada yang ngaku sama sekali itu kursi goyang. Kayak juga posisinya lagi pada jauh deh, Pak. Iya, pada jauh dari agak lumayan jauh sih sebenarnya. Nah, terus yang gongnya dari kejadian ini, itu kan udah malam, berarti kan habis sholat tarawih, berarti kan sekitar jam 9 mungkin. Nah, kita tuh rencana mau pulang kan. Gua itu tuh sama ada teman Amir, terus ada lagi teman gua namanya Debleng. Itu tuh gak sempet pulang. Yang lainnya udah pulang, tapi kita tuh ketahan sama hujan. Bertiga itu ya? Bertiga. Benar. Ketahan sama hujan, akhirnya kita nungguin hujan reda, tapi udah kita tungguin jam 10 belum reda, jam 11 belum reda. Akhirnya kita memaksakan buat jalan. Nah, waktu itu tuh kita bonceng 3 lah. Namanya masih SMP lah, maksudnya ya masih belum begitu mahir naik motor lah. Terus waktu itu tuh
posisi ngebonceng itu dan sebelumnya lupa gua. Sebelum pas kita lagi nungguin hujan itu, emang kita tuh ngelakuin sesuatu yang cukup dibilang negatif lah, gitulah ya. Cukup dibilang bisa dibilang negatif ya, anak muda lah gitulah ya. Terus akhirnya hujan reda, kita nggak reda, bahkan hujan nggak reda, kita maksain buat jalan. Yang pertama itu posisi boncengnya depan tuh Debleng teman gua, nah di tengah gua, di belakang Amir teman gua juga. Nah karena si Debleng ini nggak kuat sama dingin, sama hujan, terus gantian dong. Itu tuh padahal baru beberapa ratus meter lah dari rumahnya dia itu. Habis itu gue bilang ya udah gue aja sini, karena kan gue mikirnya gue kan deket kan, maksudnya biar jarak gue sama dia tuh desanya beda satu desa, mana biar nanti mereka lebih enak kesananya gitu. Terus akhirnya gue megang motor, nyetir motor. Nah pas saat itu juga, itu tuh gue baru bisanya naik motor lah, baru beberapa kali lah, belum lihai, iya jam terbangnya belum tinggi lah. Nah baru beberapa puluh meter itu tuh gue ngelihat di depan tuh ada motor yang ngesen kanan, enggak ngesen kanan, nggak ngesen kanan, tapi dia tuh udah ngambil lajur kanan, udah ke kanan, udah hampir ke kanan banget lah, ke kiri kita, berarti ke kiri kita, udah ke kiri banget, udah mau satu jalur sama kita kan. Terus gue mikirnya karena belum lihai kan, belum punya pengalaman, akhirnya gue mikir oh mungkin mau belok dan nggak pakai sen. Akhirnya gue ambil kanan dong, ambil kanan. Ternyata si motor ini tuh mau lurus, ternyata nggak belok. Iya, jadi si gua sama teman-teman gua ke kanan biar ngasih jalan dia biar bisa belok kiri. Nah si motor ini ke kanan juga, akhirnya kecelakaan. Dan itu kejadian tuh bikin gua bertanya-tanya, bukan bertanya-tanya, ini sobek kan. Bibir gua sobek. Dan emang gua yang paling parah. Amir sama Debleng itu nggak kenapa-napa, cuma emang motornya lumayan parah lah, segitiganya kena, stangnya kena dan segala macam. Motor Deblengnya waktu itu Revo ya? Iya Revo. Dan gua jadi menyangkut-nyangkutkan sama hal itu. Pas pertama, ya pas di rumah yang gua masukin es batu terus gelasnya pecah, kursi goyang. Dikasih tanda lah mungkin. Iya, mungkin itu tuh jadi kayak pertanda gitu. Mungkin dari kejadian tadi mungkin yang bisa dibilang horor bangetnya yang pas kursi goyang sih. Kalau selebihnya cuma masih bisa logika lah. Iya. Masih bisa dipikir karena ini penyebabnya. Gitu. Tapi mungkin kawan malam ada yang punya kursi goyang ya. Nah, ada pengalaman. Nah, karena kursi goyang cukup menakutkan juga. Benar, karena hampir sama kayak ayunan. Iya. Ayunan di rumah. Karena kan emang dibilang kan ya Mbak pun katanya suka main di situ. Suka main yang berayun-ayun. Iya. Nah kalau gue itu sih di rumah lo. Ada lagi mungkin lo? Untuk kali ini mungkin cukup Pak. Kita simpan dulu. Oke, buat nanti lagi kali ya. Oke, nah kawan malam, buat lu yang mau cerita ya bisa banget, kamu tinggal tulis aja di bawah di kolom komentar ya, aku mau cerita, nanti kita hubungin, kita email lah ya, nanti kita email ceritanya apa, nanti kalau misalkan menarik nanti kita bisa undang kali ya Pak. Iya, kemungkinan bisa diundang, kemungkinan juga kita bisa bawain. Benar. Ya kalau misalkan berkenan datang ke sini mau cerita langsung, silakan. Boleh. Kalau mau diceritain di emailnya nanti kita bacain, boleh. Benar. Oke, mungkin segitu dulu kali ya, di episode 2 ini di Rumah Bukan Tempat Yang Aman. Tempat Yang Aman part 2. Nanti di sini kita mungkin bakal ngebahas horor yang lebih luas lagi kali lingkupnya di luar rumah Pak. Benar. Karena
Cirebon tuh cukup kental dengan hal horor. Karena kan emang sempat beberapa kali gue dengar katanya Banten itu berguru ke Cirebon. Iya. Gue tau sih gitu. Itu juga ada hubungannya juga. Iya. Oke lah, mungkin gitu dulu ya. Mungkin ya. Buat episode kali ini kita sudahi dulu. Betul. Nanti kita berjumpa lagi pasti. Yes. Dari cerita-cerita kita yang tadi, Ya. kayak cukup kita akhiri apa ya? Betul. Nanti Jadi kita sambung lagi pastinya. Betul. Jadi sekian episode kali ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.